Shalom, apa kabar? Saya percaya kita diberkati Tuhan dan Anda menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message di dalam program Biblikal. Kali ini saya akan berbicara tentang keluarga disfungsi atau dysfunctional family. Satu keluarga yang peran terbalik, misalnya tanggung jawab nggak ada, hubungan retak, yang terjadi bukan kasih, tetapi yang terjadi adalah saling memaki dan sebagainya. Nah, ini adalah keluarga yang memperlihatkan tidak hanya sekedar bukan harmonis, tidak harmonis saja, tapi satu keluarga yang saya sebut sebagai keluarga yang tidak berfungsi secara baik. Orang tua tidak berfungsi secara benar, ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Nah, saudara tahukah saudara orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Kristus di hari-hari ini menghadapi tantangan yang cukup besar secara khusus di dalam membangun keluarga. Karena sekarang ini kita terekspos, terpapar dengan sosial media. Sehingga tanpa disadari keluarga disfungsi Kristen makin banyak dihadapi dan banyak dialami oleh orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ini akan semakin bertambah jumlahnya. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimana kalau ada seorang percaya yang ada di keluarga disfungsi, yang sebenarnya keluarga itu sebelumnya belum terima Tuhan, belum mengenal Yesus, tetapi saudara ada salah satu anggota keluarga, anak misalnya, yang kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terima Tuhan, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di tengah-tengah keluarga seperti ini. Nah, tentu saja ini satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar saudara bagaimana saudara dan saya bisa berada di tengah kondisi keluarga demikian tapi tetap bisa menjadi saluran berkat. Nah, saudara, keluarga-keluarga yang disfungsi, perannya tanggung jawab terbalik, saudara. Istri yang menjadi tanggung jawab, bukannya suami, dan seterusnya. Interaksi di dalam hubungan, komunikasi, bukan saling mengasihi, malah saling menyakiti, misalnya seperti itu ya, saudara. Kadang terjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik, KDRT, itu bisa juga terjadi. Nah, saudara, tentu saja keluarga yang seperti ini keluarga yang tidak sesuai dengan pola Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Amin. Nah, saudara, mari kita akan lanjut, kita akan melihat bagaimana saudara desain atau polanya Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam rumah tangga, saling membangun, dan saling mengampuni. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan bilang, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Lalu di dalam ayat yang ke-20, hai anak-anak taati orang tuamu dan dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, apa yang harus kalau Anda ada di antara pemirsa di sini yang menyaksikan program ini dan Anda mungkin berasal atau berada di tengah-tengah keluarga seperti ini, apa yang harus dilakukan? Saudara belajar dari Daud. Apakah Daud tidak mengalami keluarga yang disfungsi? Oh ya, karena dia sebagai anak yang bahkan orang tuanya bisa lupa sama dia. Yefta, coba perhatikan Yefta. Bagaimana seorang Yefta lahir dari seorang pelacur, tapi Tuhan bisa pakai itu. Lihat Yakub, bagaimana keluarganya ngalamin disfungsi, di mana orang tua punya favoritism, punya anak emas, dan seterusnya. Saudara, ada beberapa tokoh-tokoh hamba Tuhan yang Anda bisa lihat besar seperti T.D. Jakes misalnya, dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang punya latar belakang masa kecil yang serba terbatas. Kalau Anda pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan bernama Joyce Meyer, bagaimana dia mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, saudara, begitu juga saudara kalau Anda tahu Benny Hinn, bagaimana saudara dia punya latar belakang keluarga yang juga punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Kalau saya sebut nama-nama hamba Tuhan, termasuk kita juga punya masalah. Tapi Anda mesti mengerti satu hal, bahwa kelahiran saudara dan saya hanya menentukan kehadiran kita di tengah dunia ini. Saya ulangi, kelahiran saudara dan saya, kita semua hanya menentukan kehadiran kita di muka bumi ini. Tidak menentukan yang lain, bahwa kita lahir dalam sebuah keluarga. Keluarga bisa saja disfungsi. Tetapi saudara, itu tidak berarti menentukan jati diri kita dan masa depan kita.
Karena masa depan kita tidak ditentukan oleh kelahiran kita, tapi pilihan-pilihan kita ke depan. Kelahiran, perlakuan orang tua Daud terhadap dirinya tidak menentukan masa depannya Daud. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Daud sendiri berkata demikian. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi lahir dari seorang pelacur. Nah, saudara, itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kalau Anda membaca firman Tuhan, Anda tahu bagaimana Yefta lahir dari anak seorang perempuan sundal atau seorang yang namanya pelacur. Tetapi yang menarik, ternyata Yefta menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa mengusir musuh-musuh yang ada di antara bangsa Israel. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil walaupun berada di tengah keluarga seperti itu. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Keledai Tuhan bisa pakai, batu Tuhan bisa pakai. Apalagi saudara dan saya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling tinggi dari segala ciptaan yang lainnya. Nah, saudara, Anda perhatikan namanya Musa. Bagaimana Musa menjadi jawaban. Kalau Tuhan mau pakai seorang yang tidak petah lidah atau tidak lancar ngomong, Tuhan bisa pakai untuk menjawab jeritan dari umat Israel. Coba lihat Rahab, seorang pelacur, bagaimana dia menjadi jawaban untuk menolong para pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai yang namanya Yeriko. Demikian juga Paulus, saudara, bagaimana seorang teroris yang akhirnya menjadi jawaban bagi umat Tuhan sampai hari ini, tulisan-tulisannya memberkati kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan heran orang seperti Yefta, orang seperti Rahab masuk dalam daftar iman loh. Anda boleh baca nanti sendiri dalam Ibrani 11, 31, 32. Saya tidak akan membacakan karena terus kita akan melanjutkan pembahasan ini supaya saudara belajar bahwa apapun keadaan saudara, pasti Tuhan bisa pakai saudara untuk jadi berkat di tengah keluarga disfungsi sekalipun. Yang pertama yang Anda harus tahu bagaimana Anda bisa berdampak walaupun berasal dari keluarga yang disfungsi. Yang pertama Anda dan saya harus tahu dan terima jati diri kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan itu penting. Ya, saudara, Anda tidak ditentukan oleh dunia ini. Anda diselamatkan oleh darah Yesus, oleh Yesus Kristus menjadi manusia baru di dalam Dia. Roma 1 ayat 1 berkata, Paulus menulis, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus tahu siapa dirinya. Dia adalah seorang rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa pernah ngalamin kesulitan untuk menerima jati dirinya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia punya masalah karena dia merasa tidak petah lidah. Dia merasa siapalah saya di hadapan Firaun ini. Kira-kira begitu saudara. Anda dan saya kalau mau belajar untuk menjadi orang yang berdampak, sekalipun di keluarga disfungsi, belajar untuk bisa menerima jati diri di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar bahwa kita punya keyakinan kita di dalam Tuhan. Bukan pada sumber daya yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan pada diri sendiri. Tahukah saudara, percaya diri itu sesungguhnya berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk percaya pada diri sendiri. Tapi percayanya kepada Tuhan. Pada Tuhan yang ada dalam diri kita, percaya pada Tuhan yang sanggup menolong kita. Keyakinannya kita harus pada Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika Anda tahu cerita tentang Yefta, waktu dia mau berperang, Anda bisa lihat bagaimana dia membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Dia mau tahu sumber kekuatannya itu Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya bisa dipulihkan itu karena Tuhan. Nah, hari ini, tahukah saudara bahwa sumber hidup saudara itu bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Bukan dari apa yang orang opinikan tentang kita, tapi kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara, maka dan kita percaya dengan keyakinan penuh di dalam Tuhan, maka kita siap untuk menjadi orang yang berdampak. Sekalipun berasal atau berada di tengah keluarga yang disfungsi. Yang ketiga, saya percaya saudara, apa yang Anda harus lakukan? Lihat masa depan. Anda harus bisa menyongsong masa depan. Lupakan masa lalu. Tentu yang saya maksud, melupakan masa lalu yang buruk. Ya kan? Saudara, kita punya disfungsi, kita punya persoalan-persoalan di masa lalu yang tidak baik misalnya, dan itu kita harus lupakan. Yefta, tadi lagi saya bilang, seorang anak pelacur, tapi dia belajar untuk melihat bahwa masa depan dia lebih penting daripada masa lalu.
Saudara jangan larut dengan emosi negatif, jangan larut dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi songsonglah masa depan. Lihatlah bahwa Tuhan masih menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Ruth, seorang yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, dia melupakan masa lalunya dan mengikuti Naomi untuk menyongsong masa depannya. Apakah Anda melihat bahwa masa depan Anda ada di tangan Tuhan dan masa depan Anda jauh lebih baik dari masa lalu dan masa kini Anda? Dan yang berikutnya, yang keempat, saya percaya Anda harus melihat kepentingan orang lain, kepentingan yang lebih besar, bangsa misalnya. Itu harus lebih daripada diri kita sendiri. Kepentingan-kepentingan masyarakat, komunitas di sekitar kita, orang di sekitar kita. Kalau kita bisa melihat diri kita, bahwa kita mau dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain, maka kita melihat segala sesuatu melampaui diri. Sehingga kita tidak hanya membawa sesuatunya untuk diri kita sendiri. Apa yang kita miliki, kita percaya bisa dipakai berdampak bagi orang lain. Percayalah, Anda siap untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan mau pakai Anda. Apapun keadaan Anda, dari keluarga, termasuk dari keluarga disfungsi sekalipun. Percayalah, waktu Tuhan adalah saat ini buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message.